Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Hari ini kita mulai belajar lagi, melanjutkan materi sebelumnya tentang peristiwa kebangsaan di masa penjajahan. Kompetensi dasar yang diharapkan masih sama. Sebelumnya kita sudah belajar tentang awal mula datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Dan sekarang kita akan mempelajari peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada masa pemerintahan bangsa Eropa di Indonesia. Kira-kira mereka baik nggak ya sama bangsa ini? Kalau pengen tahu, yuk simak videonya. Minggu lalu kita sudah belajar 3G kan? 3G itu adalah Gold, Gospel, and Glory. Bangsa Eropa sangat ingin mewujudkan 3G itu di tanah Indonesia. Mereka kemudian membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Dan ini adalah awal mula penjajahan bangsa barat di Indonesia. Biar semangat belajarnya, kita belajar di antara bintang-bintang ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Diawali dengan menjabatnya Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur tanggal 19 Oktober 1811. Ini adalah gambarnya Thomas Stamford Raffles. Sejabatannya dia melakukan banyak sekali kebijakan, salah satunya di bidang ilmu pengetahuan. Yang dia lakukan antara lain mengundang ahli untuk penelitian ilmiah di Indonesia. Ahlinya dari negara mereka, penelitiannya ada di Indonesia. Dia bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga raksasa yang diberi nama Rafflesia arnoldii atau kita kenal dengan bunga bangkai. Dan dia pun membuat buku History of Java dan membangun kebun raya Bogor. Kalian pernah kan mengunjungi kebun raya Bogor? Kemudian Raffles juga melakukan kebijakan di bidang ekonomi. Antara lain, Raffles menghapus sistem kontingenten atau penyerahan pajak menjadi land rente atau sistem sewa tanah. Jadi para petani harus menyewa tanah kepada pemerintah Belanda dan semua tanah dianggap milik negara atau milik penjajah atau pemerintah kolonial Belanda. Namun, dalam kebijakan-kebijakan itu, Raffles mengalami kegagalan sistem pajak tanah. Semuanya itu dikarenakan yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak karena perbedaan luas tanah yang dimiliki dan sulit untuk menentukan luas sempitnya dan kesuburan tanah petani. Ya iyalah, tanah yang dimiliki oleh petani kan luasnya berbeda-beda dan kesuburan tanahnya itu juga berbeda-beda. Kan luas tanahnya berbeda dan kesuburannya itu juga berbeda, pasti akan sulit menentukan berapa pajak yang harus disetorkan ke pemerintahannya. Penyebab kegagalan lainnya adalah keterbatasannya pegawai-pegawai yang dimiliki Raffles dan masyarakat di desa belum mengenal sistem uang. Waktu itu mereka masih memakai sistem barter. Kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh Raffles adalah di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama, Pulau Jawa dibaginya menjadi 16 keresidenan, termasuk Keresidenan Yogyakarta dan Solo. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan, dan Thomas Stamford Raffles melarang perdagangan budak. Capek juga ya di atas bintang-bintang, balik ke kamar yuk. Oke, sekian dulu penjelasan Bu As tentang
Peristiwa pada masa kolonial Inggris yang waktu itu dikepalai atau dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Semoga video pembelajaran ini berguna bagi kalian ya. Tetap semangat belajar, jaga kebersihan, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, biar dapat update video dari Bu As terus. Terima kasih.